direkam. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi wa madza turidu lil matbakh. Kamu apa yang Anda inginkan untuk dapur begitu. Nah, baru beli bilang uridu furnan wasallajatan ya. Furnan wa salajatan ya. Saya mau oven, saya mau oven dan kulkas ya. Saya mau oven dan kulkas. Kemudian penjual bilang, "Wa madza turidu lil hammam?" Apa yang kamu inginkan untuk kamar mandi? Pembelinya bilang, "Uridu sakhonan wa mir'atan." Saya mau penghangat dan cermin ya, cermin. Hal turidu syai'an akhar? Apakah kamu mau hal yang lain? Apakah masih ada lagi hal yang diinginkan? Beliau bilang, syukron, uridu musyahadat al-athas. Terima kasih gitu ya. Tidak ada terima kasih. Terima kasih atas tawarannya. Saya mau lihat-lihat perabotan ya, lihat furnitur ya, al-athas. Tafadhol ya, silahkan. Nah, kita coba lihat kosakata-kosakata kuncinya ya. Nah, di sini ada matbakh, artinya dapur, ya. Kemudian ghurfatun naum, eh, Nggak ada suaranya, Ustaz. suara apa? Suara ana atau suara oh ya, Halo. Nah, apa ya? Masuk ya, udah masuk. Nah, ghurfatun naum ya. Jadi ghurfatun naum itu eh, kamar tidur, kemudian ghurfatu julus itu eh, kamar ruang duduk gitu ya, ruang duduk-duduk, ruang utama, ruang tamu begitu ya. Pokoknya ruang duduk gitu ya. Kalau diartikan ke Indonesia ya ruang duduk lah ya. Dan asas, asas itu artinya furnitur, perabotan, ya, perabotan rumah. Sitaroh artinya tirai, ya. Arikah, arikatun artinya sofa. Arika itu secara umum ya, secara umum itu dia artinya itu tempat duduk begitu, kayak kursi atau misalnya kayak eh, kayak karpet yang digelar buat duduk-duduk juga bisa disebut arika gitu ya. Tapi umumnya kalau di furnitur itu di perabotan itu arika itu sofa biasanya. Sofa atau kursi yang ada ininya, ada apa? Tempat sandaran tangannya gitu ya. Kemudian sajadatun itu artinya karpet ya. Ya, karpet. Ini kalau di Indonesia sajadah itu ya yang kita pakai buat sholat ya. Di sajadah itu pada asalnya itu dia artinya karpet gitu ya. Kemudian sarirun itu artinya ranjang ya, ranjang atau kasur gitu. Dia ranjang artinya. Nah, kemudian eh salajah salajah itu kulkas ya, ya kulkas. Kita nyimpan makanan, mendinginkan gitu. Nah, kemudian eh ada namanya sakhon gitu. Sakhonun itu artinya penghangat ya, water heater ya. Bisa water heater ya, penghangat. Nah, kemudian furnun ya, furnun itu artinya oven, microwave gitu ya, oven, microwave. Kemudian miratun itu cermin, ya, cermin. Jadi ini yang atau penjual ya, al-mustari itu pembeli itu. Ini udah disebut ya di Hiwar. Nah, kalau misalnya ada yang em, mau ditanyakan, tafadhol. saat ini belum ada, Ustaz.
Selamat ya, aman ya berarti ya. Ya. Soib. Nah, em, oke ini nih kayaknya menarik. Nah, jadi di sini ya kita coba lanjut ya. Tadi kan ini latihan-latihan soal. Nah, sekarang kita lanjut ke beberapa pelajaran-pelajaran tambahan di bab ini. Nah, jadi mungkin nanti kita ke depannya kita nggak bakal terlalu fokus sama latihan ya karena latihan ini lebih ke kerja pekerjaan mandiri sebenarnya dan eh, lebih enak kalau dicoret-coret di buku langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti punya buku terus mau latihan-latihan bisa juga pakai audionya ada websitenya juga. Tapi kita mungkin akan fokus pada pelajaran-pelajaran di eh, setiap bab gitu. Nah, sekarang ini kita coba lihat ini kalender begitu ya. Nah, kalender ini dia juga ada audionya kalau nggak salah ya. Ini nomor darsnya itu 22 ya. Eh, 22, 21, 22. Coba ya. Coba ya simak ya. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس 22. مفردات إضافية. العرض. انظر واستمع وأعد. محرم. السبت. الأحد. الاثنين. الثلاثاء. الأربعاء. الخميس. الجمعة. Ya kita udah nyimak ya. Jadi di sini kita lihat kalender itu ya. Ini bulannya Muharram. Nah, kemudian nama-nama hari dalam bahasa Arab ya. Jadi ada As-Sabat yaitu Sabtu ya. Kemudian Al-Ahad ya, hari Ahad, hari Minggu ya. Al-Itsnain hari Senin. Ats-Tsulatsa ya, Selasa. Al-Arbi'a hari Rabu. Al-Khamis hari Kamis. Al-Jumu'ah itu hari Jumat ya. Jadi di sini dia memperkenalkan hari-hari dalam satu pekan ya. Kemudian di sini ada juga latihan-latihannya. As-Sabat, habis As-Sabat apa? Al-Itsnain, habis Al-Itsnain apa? Kemudian apa? Baru habis itu Jum'ah gitu ya. Jadi di sini isinya latihan menulis dan latihan mengucap begitu ya. Mungkin kalau ini cukup jelas ya pada namanya kosakata-kosakatanya cukup jelas ya mungkin. Tapi kalau misalnya ini nanti kalau misalnya eh, ada hal yang kita lewati dan perlu kita telusuri ulang nanti kita coba di pertemuan berikutnya ya kita bahas ya. Sebelumnya tuh kalau nggak salah pelajaran tambahannya tuh angka-angka gitu ya. Berhitung ya dari wahid, isnain, salasah dan seterusnya begitu ya. Insya Allah kita akan masuk ke sana untuk bahas beberapa eh, topik itu kayak adat ma'dud ya dan sebagainya. Baik, nah kita lanjut dulu coba ya. Ini juga latihan mandiri ya. Jadi kayak kalau ada gambar bait, bikin apa percakapan kayak hal taskunu fi baitin, na'am askunu fi baitin ya. Terusnya gitu. Baik, kemudian ini sama juga ya membuat percakapan. Ini juga apa susunan-susunan kalimat ya yang dipakai di bab ini. Misalnya nih, yang pertama uridu
Sitarotan uridu arikatan itu artinya saya ingin apa ya? Saya ingin apa gitu. Saya ingin tirai, saya ingin sofa, saya ingin kulkas, saya ingin cermin, saya ingin oven gitu ya. Kemudian hal taskunu fi baitin, hal taskunu fi syaqqah ya. Apakah kamu tinggal di rumah? Apakah kamu tinggal di apartemen? Apakah kamu tinggal di sekitar bandara dan seterusnya ya. Jadi ini tentu ya bisa naam, bisa la gitu. Naam askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. La askunu fi syaqqah. Enggak, saya tinggal di apartemen. Kemudian yang keempat, fi syaqqati salatsu ghuraf. Fi syaqqati arba'u ghuraf. Fi syaqqati khamsu ghuraf ya. Di apartemen ada 3 kamar, di apartemen ada 4 kamar, ada 5 kamar ya. Kemudian di sini sama kayak yang pertama ya, uridu syakotan min fadlik ya. Min fadlik itu artinya kayak minta tolong begitu ya. Tolong saya mau apa namanya, mau apartemen begitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin please gitu ya. Nah, kemudian yang keenam asyakotu fid dauri, fid dauril awal, fid dauri tsani, fid dauri tsalits, fid dauri rabi', fid dauri khamis. Apartemennya ada di lantai 1 ya. Al awal tuh 1, Firdaus Tsani di lantai 2, Firdaus Tsalits di lantai 3, Firdaus Rabi' itu lantai 4, Firdaus Khamis itu lantai 5 begitu. Kemudian yang ketujuh itu ada kam ghurfatan fi syaqqah, kam sitaratan fi syaqqah. Ya. Ada berapa? Ada berapa? Berapa kamar di apartemen? Berapa tirai di apartemen? Berapa kamar mandi ya? Hammam itu kamar mandi. Ada berapa kamar mandi di apartemen? Ada berapa karpet di apartemen? Begitu. Kemudian di yang ke-8 ini ada ladaina baitun jamilun. Kami punya, ya kami punya begitu. Kami punya rumah yang bagus gitu. Furnun jamilun, ya oven yang bagus ya. Sakhonun itu penghangat, penghangat yang bagus ya. Yang ini pakai tamal butoh ladaina syaqqatun jamilah ya, muannasnya ya. Kami punya apartemen yang bagus, sajadatun jamilah, kami punya karpet yang bagus gitu, dan seterusnya. Kemudian yang ke-10 ini ada fi ayyi ya, fi ayyi daurin asyaqqah ya. Ada di lantai berapa ya, fi ayyi daurin lantai berapa apartemennya gitu. Fi ayyi ghurfatin at-tallajatu, di ruangan mana? Di ruangan mana kulkasnya? Fi ayyi baitin al-ghurfatu? Di rumah yang mana gitu? Di rumah yang mana? Di rumah yang mana kamarnya gitu. Terus susunan-susunan kalimatnya ya. Nah, kemudian ini kita ada latihan ini mendengarkan ya, kita coba coba dengarkan juga nih apa suara-suara ya fahmul masmu ya. 24. Pelajaran 24 kita coba dengar ya. Tadrib al-awwal sama ats ya. Coba al-awwal ya buat dengerin suara H ya. الوحدة الثالثة السكن. الدرس 24. الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول. استمع وأعد. حسان، أحمد، حي، الحمد، حمام. Lanjut ke yang tadrib kedua ya.
التدريب الثاني. استمع وأعد. حوى هوى حرير هرير حاد هاد حمزة همزة حميم هميم حرم هرم يحبط يهبط ساحر ساهر أحل أهل محجور مهجور ناحية ناهية كاحل كاهل فارح فاره شبح شبه أباح أباه لاح لاه بلح بله صح صه Nah, itu eh, perbedaannya antara suara A dan suara H. Ya. Dan di sini sebenarnya kalau kita bahas lebih spesifik gitu ya, kalau beberapa kosakata itu punya arti yang beda gitu. Ya. Tawa itu eh, artinya kalau nggak salah itu meliputi ya, meliputi. Sementara kalau hawa itu artinya ya hawa gitu, hawa nafsu gitu ya. Atau ya biasanya ke hawa nafsu ya artinya. Atau misalnya kayak ini haram, ya, haram itu tanah haram ya, al haramain ya, tanah haram Mekah Madinah. Kalau haram itu piramid artinya, piramida, piramida Giza di Gaza ya, di Mesir ya, piramida Giza. Nah, contoh lainnya kayak, nah ini sahirun artinya penyihir, tapi sahirun artinya orang yang begadang ya. Jadi ini banyak banget yang eh, salah mengucap gitu ya, sehingga arti yang dibawakan itu beda ya. Sama kayak sebelumnya tuh kayak di Hamzah sama Ain ya. Hamzah sama Ain itu dia juga bisa berbeda makna begitu ya. Yang tadrib ini tuh dia untuk memberi kita latihan nih, latihan mendengarkan ya. Pendengaran mana yang ha, mana yang ha gitu. Kayaknya kalau di online begini eh, agak ini ya, agak agak rancu gitu, agak mirip soalnya. Tapi kalau misalnya didengar langsung biasanya terdengar gitu ya. Bedanya bedanya kalau misalnya H yang eh, di ujung kerongkongan sama H yang berada dalam gitu, dalam di pangkal di dalam tenggorokan bagian dalam gitu, kerongkongan bagian dalam gitu. Begitu ya. Hai, coba kita lihat dulu berikutnya ada apa ya? Oh, dia sama dia latihan soal juga ya, pakai audio. Ini yang latihan bareng sama teman gitu ya, kalau ada temennya gitu. Jadi menyusun percakapan gitu. Kemudian ini kayak
latihan membaca ya. Jadi mendengarkan audionya, habis itu baca kayak baitun, syaqqatun, ghurfatun, hammam, dan seterusnya. Ya, baik. Sama ini juga mendengarkan ya. Ini latihan menulisnya. Oke, baik. Kalau gitu mungkin untuk pembahasan bab sakan ini kita cukupkan di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tafadhol. Oh, eh, belum ada sih Ustaz. Belum ada ya? Iya, belum ada. Oke, ya. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang terkait yang sudah kita pelajari, boleh aja gitu ya. eh, Kirim di grup mungkin, insya Allah Ana sempatkan menjawab begitu. Kalau misalnya di sini belum kepikiran, mungkin nanti tiba-tiba setelah kelas kepikiran, saya tafadhol ya tulis aja di grup pertanyaannya. Sama kalau misalnya ada feedback, misalnya, oh Ana mau ini, mau coba kita kerja latihan bareng-bareng gitu, misalnya di pertemuan berikutnya ya tafadhol. Feedback kayak gitu dikirim aja juga nggak apa-apa, biar buat jadi catatan bagi kami juga begitu ya. Taib mungkin sampai situ dulu kita Oh, ini Ustaz, cukupkan. Oh, tafadhal, tafadhal. paling di apa ya namanya? Di kan kayak kita belajar bahasa Arab itu kan ya kitabnya berbeda-beda gitu ya sudah. Tuh. Untuk yang saat ini kita menggunakan Arab Baina Yadaik. Hmm? Nah, memang kebetulan sebelumnya itu awal anak belajar bahasa Arab pun awalnya Baina Yadaik juga Tuh. Taib. sempat gitu. Mm-mm. Hmm? Nah, kan kalau waktu offline itu kita lebih ke apa ya? Kayak praktek kan Baina Praktek Yadaik itu. betul. Mhm. Oh, ya. Nah, dihafal, dipraktekkan di depan dengan partnernya gitu kan. Betul. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan tuh apakah emang eh, Arab Baina Yadaik itu fokusnya di sana Ustaz? Atau emang emang sekaligus ada dijelaskan kaidah yang lainnya atau cukup itu aja gitu untuk untuk mempraktekkan percakapan hiwar gitu kan eh, juga untuk memperbanyak kosakata juga gitu. Nah, kebetulan Ana juga waktu awal-awal belajar bahasa Arab pakai Bainedek juga ya, secara Hmm. offline juga. Dan menurut Ana itu memang sebenarnya Bainedek itu lebih cocok ke orang yang lebih suka praktek langsung gitu ya. Hmm. Nah, kalau misalnya Arabiah Baina Yadaik itu dia bagusnya itu orang-orang bisa cepat eh, meningkatkan kepercayaan diri untuk Hmm. praktek langsung gitu karena udah tahu cara makainya biasanya gitu. Kan juga Hmm. praktek ya di tadrib-tadribnya itu dia lebih banyak praktek, kemudian pakai audio kan banyak mendengar begitu kan. Jadi Hmm. nggak takut begitu ketika bertemu orang terus bicara bahasa Arab gitu. Karena sudah terbiasa. Jadi Baina Yadaik itu paling bagus kalau misalnya kita mau praktek ya, mau praktek terus belajar mendengarkan gitu ya, apa, melatih pendengaran eh, bicara bahasa Arab gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya mau fokus ke kaidah-kaidah, sebenarnya Arabiah Baina Yadaik itu eh, bukan kitabnya begitu ya, karena Hmm. dia Hmm. tahapannya emang lumayan panjang gitu. Kalau yang kaidah kan kayak Hmm. tadi ada pelajaran-pelajaran tambahan kayak misalnya perbedaan huruf, kemudian tadi kita belajar ini ya hari-hari dalam seminggu gitu. Di bab sebelumnya itu mereka ada angka begitu ya, wahid, isnain, salasah gitu, sampai asyraf begitu ya. Nah, jadi dia kalau kita mau belajar kaidah, mau belajar nahwu begitu ya, dia akan lebih panjang begitu. Kalau misalnya
mau apa namanya, orang-orang yang mau lebih fokus kaidah, lebih mau fokus ke memahami nih, dia belajar bahasa Arab, tujuan utamanya nih buat baca ini nih, misalnya buat baca kitab gundul gitu ya. Jadi percakapan itu masih nomor dua lah dibanding prioritasnya nih. Pokoknya prioritasnya bicara kitab gundul. Nah, biasanya orang langsung ngambil an-nahwu al-wadih. Ya, jadi kitabut tasrif gitu. Jadi langsung ngambil pelajaran-pelajaran kaidah gitu ya. Nahwul wadih itu biasa sebenarnya levelnya menengah. Cuma Ana juga waktu itu eh, belajarnya pakai nahwu wadih ya. Eh, Ustadznya kebetulan yang mengajar juga emang familiar dengan nahwu wadih dan mengajarkan gitu ya. Eh, Terus ada juga kitab lain yang kalau antum itu kayaknya antum pernah dengar kayak namanya Durusul Lughah ya. Nah, Durusul Lughah tuh bagus tuh kalau misalnya kita cuma mau anak kayaknya eh apa bisa ngucap, bisa percakapan nanti aja deh. Anak tuh maunya cepet-cepet nih, mau cepet-cepet bisa baca kitab gundul. Nah, Durusul Lughah cocok begitu. Iya, Berarti masing-masing apa ya, konsennya kemana, pengen ininya gitu ya, targetnya gitu ya. betul. Iya. Nah, Di- Setelah eh, antum lebih mau, antum mau coba belajar, mau dengerin kajian-kajian masyayikh nih tanpa harus ada penerjemah, mau ya jadi antum lebih baik Arabia Baina Yadai karena antum membangun kepercayaan diri gitu ya. Meskipun ya nanti harus di apa ditopang dengan pengayaan mufrodat gitu ya, ngafal-ngafal mufrodat gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Mungkin antum bicaranya nggak bakal eh, sebaik orang yang belajar nahwu gitu ya, tapi antum udah bisa dengerin orang gitu, dengerin orang bicara gitu. Udah bisa dengerin masyaikh kaji apa muhadharah dan antum cepat nangkepnya begitu. Tapi kalau misalnya antum antum maunya lebih fokus ke baca kitab aja lah, mau eh qiraatul kutub gitu ya, qiraatul kutub atau apa gitu. Ya udah berarti ambilnya yang belajar kaidah kayak nahwu wadih sama durusul lughah misalnya gitu. Itu antum fokus, antum bisa baca tuh. Mungkin antum nggak bakal bicara sepercaya diri yang belajar Arabiah Baina Yadaik, tapi antum bisa menyusun kalimat gitu, bisa chat WhatsApp gitu, chat WhatsApp sama orang Arab dan eh, apa susunan kalimatnya bener gitu lah ya. Ya, jadi kurang lebih ya seperti itu. tekstual. Teks ya tekstual bagus gitu. Nama. Iya. Kalau 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 untuk pelajaran bahasa Arab ini tuh emang dilanjut sampai jilid kedua ketiga gitu sih, apa gimana? Ya, bagusnya emang sampai jilid seterusnya. Tapi Hmm. mungkin misalnya nih, udah belajar eh, satu jilid itu, tapi merasa, aduh kayaknya tujuannya berubah deh gitu. Karena kan kadang orang-orang tuh, aduh kayaknya setelah diobservasi, bagusnya emang ini deh, belajar kaidah dulu gitu misalnya. Ya, berarti nggak apa-apa gitu. Eh, di apa namanya pindah pindah haluan gitu lah istilahnya ya. Nah, Itu nggak apa-apa sebenarnya di tengah jalan. Tapi pokoknya pindah haluan ya berarti kita harus belajar dari dasar lagi gitu. Karena nah, kalau kita loncat ke tingkat yang sepadan gitu ya, ekivalen misalnya, ya mungkin kita bakal ketinggalan hal-hal yang mendasar gitu. Tapi kalau misalnya nih dari ABY nih udah nyampe jilid selesai jilid satu udah, jilid dua udah, terus pindah ke Durusulughah jilid satu gitu. Terus belajar Durusulughah sampai jilid 6 misalnya, jilid 6 jilid jilid 3 gitu, jilid 3 misalnya. Jilid 3 terus aduh pengen belajar Bainadek lagi. Apa Bainadek lanjut lagi dari jilid 2 misalnya, jilid 2 jilid 3 gitu ya. Kayak gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita pindah haluan ke yang
belum kita pelajari sama sekali, ya kita pasti harus balik ke jilid satu dulu gitu. Tinggal disesuaikan aja sama eh, konsentrasi belajarnya, terus sama tujuannya, terus kira-kira membantu apa enggak kalau kita belajar itu dulu baru ke sini misalnya gitu ya. Begitu. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan? Eh, cukup Ustaz untuk sekarang. Cukup ya. Oh, taib. Eh, kalau gitu, eh, oh ini ada Mas Syahik ya. Mas Syahik kalau misalnya ikut eh, apa namanya baca kitab langsung join ke breakout room aja ya di sana. Kalau yang ini kelasnya Arubiyah Baina Yadayk soalnya. Tafadhol kalau misalnya itu. Nah, Mas Rajab. Nah, kalau gitu untuk yang kelas Arabia Baina Daik ini kita cukupkan ya, kita tutup pertemuan kali ini dengan eh, hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, mengingatkan kembali kalau misalnya nanti ada pertanyaan ya, pertanyaan lanjutan atau ada feedback lagi, tafadhol tulis aja di grup ya, kirim ke grup aja. Insya Allah Anda sempatkan jawab dan akan kami catat juga feedbacknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.